Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparlan SE, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tebo, Jambi. Pada siang hari ini saya bersama Ibu Kepala SMK Negeri 2 Tebo, Ibu Epi Novalia SE. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mewawancarai beliau karena memang ada terkait tugas dari guru penggerak, yaitu terkait dengan dilema etika. Selamat siang Bu Epi. Ya, selamat siang Pak Suparlan. Ya, begini Ibu, jadi dalam kesempatan ini saya akan berbincang dengan Ibu sekaligus mendapat masukan-masukan dari Ibu terkait apa yang perlu saya tanyakan nanti. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, terima kasih Pak Suparlan untuk waktu kita pada pagi menjelang siang ini ya. Ya. Selama ini dalam mengidentifikasi kasus yang termasuk ke dilema etika atau bujukan moral, itu biasanya kami mempelajari dulu kasusnya, kemudian kami analisis, baru kami simpulkan. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut kita gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti bagaimana pengambilan keputusan untuk kasus itu. Jadi memang tidak sembarangan ya Bu ya, artinya tetap memperhatikan hal-halnya apa saja yang perlu dipertimbangkan ya. Iya betul, karena kasus baik itu dengan siswa, dengan guru, dengan pegawai, kita tidak bisa mengambil keputusan semau kita atau sembarang keputusan. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya. Dalam penyelesaian kasus-kasus di sekolah itu biasanya saya itu tetap berpegang kepada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, di mana berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, kemudian berbasis rasa peduli ya. Tetap itu kita gunakan dalam mengambil keputusan agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Ya. Baik, selanjutnya Ibu terkait langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, saya bertanya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, langkahnya tetap kita identifikasi dulu masalahnya, baru kita pelajari, kemudian kita analisis, kita simpulkan dari masalah tersebut, kemudian sebelum mengambil keputusan ya kita lihat dulu 3 prinsip dalam mengambil keputusan itu. Ternyata luar biasa ya Bu, untuk mengambil keputusan aja begitu rumitnya ya. Iya. Kemudian terkait hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini, di mana dalam mengambil keputusan itu kami selalu kembali ke bagaimana peraturan yang sudah kita sepakati bersama, karena peraturan yang dibuat ini sudah kita sosialisasikan, kemudian kita rembuk bersama. Nah, ketika ada kasus, ada permasalahan yang melanggar dari aturan ini, tentu kita sebelum mengambil keputusan kita kembali dulu ke dasar kita. Jadi tahu konsekuensinya ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian selanjutnya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, kalau tantangan tadi ya Pak ya, tantangannya dalam mengambil keputusan ya tetap ada. Kalau ditanya tantangannya, di mana tantangannya terkadang kita pengen ambil keputusan ini, kita putuskan seperti ini, tetapi mau kita putuskan seperti itu kadang kita
waduh ada rasa kasihan sama yang bermasalah. Kemudian kadang ini keputusan sudah menurut kita adalah keputusan terbaik, tetapi ya itu tadi ada rasa kasihan kepada ini ya, kepada yang bermasalah. Kemudian kalau bagaimana mengambil keputusannya, apakah ada penjadwalan dalam ini, tentu kita dalam mengambil keputusan itu kita lihat dulu permasalahannya ya Pak Suparlan ya. Kalau memang permasalahan itu harus kita selesaikan pada waktu itu juga, maka kita akan usahakan masalah itu bisa selesai pada waktu itu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini di sekolah selama ini kita situasional saja, ya situasional tergantung dari besar kecilnya masalah. Kalau masalahnya memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, tentu kita harus berikan jeda waktu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Jadi memang kita memikirkan efek-efeknya ya Bu ya, Iya, ketika mengambil keputusan ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika Ibu? Iya, kita tetap dalam pengambilan keputusan itu tidak kita lakukan sendiri, kemudian kita akan tanya dulu kepada guru BK, kemudian wali kelasnya, kepala program keahlian, kemudian ada pembina OSIS yang bisa kita mintai keterangan, kemudian juga tentu tetap berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah yang selama ini tentu tahu persis tentang lapangan. Jadi Ibu memang punya stakeholder ya, artinya memang Ibu punya bawahan-bawahan yang memang bisa mengcover permasalahan-permasalahan itu, artinya berkolaborasi ya Ibu ya? Iya betul, jadi jangan sebelum sampai di kepala sekolah itu ada yang menyelesaikan terlebih dahulu, baru kalau memang permasalahan itu tidak bisa selesai batas itu ya kita baru ada turun kepala sekolah gitu. Baik Ibu, ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan D5 etika itu? Iya, banyak pengalaman yang didapat selama ini dalam mengambil keputusan. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Yang positifnya, bagaimana keputusan yang kita ambil itu kita anggap tepat dan benar dan bisa diterima juga oleh pihak yang memiliki permasalahan atau kasus. Kemudian pengalaman yang negatifnya, ketika keputusan yang kita ambil sudah menurut kita tepat dan baik, tetapi menurut yang bermasalah ini masih kurang tepat, gitu. Masih ada keberpihakan kepada salah satu pihak, itu juga sering terjadi. Karena memang orang banyak ya Bu ya, ya jadi kita betul. tidak bisa objektif satu-satu ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Kepala SMK Negeri 2 Tebo kepada beliau Ibu Evi Novalia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparlan SE, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebo Jambi. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD 194 Rindu Bujang Tebo. Saya akan mencoba mewawancara Ibu pada kesempatan kali ini. Baik Ibu, kali ini saya akan mencoba mempertanyakan terkait D5 etika. Baik. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi ini Pak, saya di sekolah ini punya tim PPK untuk penanggulangan keamanan sekolah. Biasanya dari tim itu sudah punya catatan-catatan khusus yang terprogram. Kemudian kami mengidentifikasi dari masalah tersebut. Setelah diidentifikasi maka akan ketemu masalahnya.
Dari akar masalah itulah kami akan menjadikan komunikasi. Jadi kami mengidentifikasi, mencari akar masalah. Setelah ketemu akar masalah, kami mencari solusinya dengan komunikasi terbuka dengan beberapa pihak. Iya, jadi tetap ada alurnya ya, Bu? Iya. Oke. Kemudian masuk pada pertanyaan yang kedua, Ibu. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, itu dilema. Di sisi lain itulah aturan yang bagus. Di sisi lain kita juga ada kemanusiaan. Ya, jadi dalam hal ini Pak, saya mengedepankan memimpin dengan hati. Karena kalau memimpin dengan hati itu, keputusan yang akan kita ambil tidak akan memberatkan semua warga sekolah. Jadi tetap saling mengayomi. Iya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya ambil Pak, pertama tentu kita melakukan sosialisasi sesuai dengan aturan yang akan kita berlakukan atau hal masalah yang sedang kita hadapi. Jadi sosialisasi itu Pak bisa kami lakukan bersama dengan rekan guru dan tenaga kependidikan, kemudian pengurus komite, siswa dan orang tua murid. Jadi memang betul ya Bu ya. Iya. Yang kedua, setelah sosialisasi kami selalu mengadakan rapat bersama dengan warga sekolah. Yang ketiga, dari rapat itu kami menemukan suatu musyawarah yang menjadikan suatu mufakat yang akan dijadikan menjadi keputusan yang akan kita lakukan secara bersama-sama, tidak ada faktor paksaan, dan dalam tanda kutip kepala sekolah akan menjadi saudi toladan untuk mendahului melaksanakan peraturan itu sebagai contoh. Jadi pada intinya tetap ada kolaborasi ya Bu terhadap warga sekolah, semuanya yang terlibat dalam hal itu. Kemudian pada selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika Ibu? Yang sangat efektif pertama adalah komunikasi terbuka bersama seluruh warga sekolah. Yang kedua, transparansi dalam segala hal, artinya transparan baik itu dalam perencanaan program kepala sekolah, program sekolah maupun dalam anggaran pendanaan sekolah Pak. Jadi termasuk kita mengkaitkan pengawas sekolah dan komite. Jadi transparansi itu kami selalu ada rapat tahunan, itu dilaksanakan pada akhir tahun, melaporkan apa yang sudah terlaksana, apa yang belum, dan menyusun anggaran baru itu yang melibatkan satu, semua warga sekolah yaitu guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada komite sekolah beserta pengurus, ada pengawas sekolah sebagai perwakilan dari dinas, dan ada perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6, dan kami ambil karena murid kami yang bisa diajak berdiskusi itu kelas 4, 5, 6, maka yang kami ambil kelas 4, 5. Jadi intinya transparansi ya Bu? Iya Pak. Iya. Baik, kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika Bu? Tantangan yang dihadapi ada tantangan dari intrinsik, tantangan yang dari dalam sekolah, dan ekstresinya dari luar sekolah gitu. Karena dalam sekolah ini ada yang pro kontra Pak. Intinya sewaktu itu tidak semua 100% mengikuti. Iya, betul. Tapi saya punya pedoman, guru kami kebetulan semua warganya ada 23. Kalau dari 23 itu sudah 18 oke, berarti peraturan jalan. Iya, dari 80%. Lebih dari 80%. Jadi seperti pemerintah. Kemudian dari luar, kami biasakan mengadakan komunikasi Pak. Jadi kami ada panggil berapa guru menjelaskan positif dan negatif dari peraturan yang kami tetapkan. Peraturan yang sangat sulit itu adalah satu, kedisiplinan sekolah, kemudian membudayakan budaya positif sekolah, yaitu bagaimana guru memberikan kedekatan kepada siswa, karena dengan kedekatan semuanya dapat terlaksana ya Pak. Kemudian pembelajaran yang
sudah berpusat kepada siswa, memahami gaya belajar siswa, merubah mindset guru untuk belajar sepanjang hayat itu hal yang rintangan sulit. Tapi alhamdulillah sekolah kami sudah terlaksana dengan tadi Pak, dengan saling mengayomi, berkolaborasi. Alhamdulillah tantangan itu bisa kami. Memang betul Ibu, segala sesuatunya adalah komunikasi yang paling utama ya Bu. Baik, untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan dilema itu ada dua hal. Ada hal masalah yang memang origin, yang betul-betul membutuhkan penyelesaian, seperti misalnya pembulian yang ada di sekolah pada hari itu yang menyebabkan jika ada siswa yang terluka atau beban siswa menjadi orang tua tidak terima, Pak, itu kami menyelesaikan, tim akan menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi kami serahkan pertama masalah kepada tim, karena kami tidak punya guru BK, Pak, maka dari salah satu guru yang memiliki kemampuan kami tunjuk sebagai tim PPK di sekolah, itu akan menyelesaikan. Kemudian bila tidak selesai, dia akan merambah kepada kepala sekolah dan juga pemanggilan. Untuk yang terjadwal, Pak, kami sudah punya jadwal setiap sebulan sekali khusus untuk dilema kami mengadakan diskusi apa yang dihadapi, apa yang sudah tercapai, apa negatifnya, itu kami setiap akhir bulan itu mengadakan diskusi. Jadi ada program jangka pendek dan jangka panjang. Iya, jadi dari diskusi itu maka muncul program jangka pendek yang kami rentangkan selama 1 tahun, Pak. Jadi awal ajaran sampai akhir ajaran, kemudian jangka menengahnya selama 2 tahun, dan jangka panjangnya kami anggap 3 tahun harus tuntas. Baik Ibu, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Faktor yang membantu saya bukan seorang ya Pak, tapi bahkan banyak. Di antaranya adalah kami memiliki guru-guru yang muda, yang luar biasa, etosnya kerja tinggi, kemudian untuk berkolaborasi bagus, kebersamaan, dan kami punya 6 guru penggerak, Pak. Jadi di 6 guru penggerak inilah menjadikan mentor untuk guru yang lain untuk jadi ikon ya Bu ya? Ya, ikon kita itu. Kemudian yang kedua, kami juga selalu berkoordinasi dengan pengawas, karena pengawas adalah mitra kita. Apapun akan duduk bersama dalam hal masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, kami juga bermitra dengan Dinas Pendidikan, Pak. Luar biasa. Karena masalah itu akan melebar bila kami tidak mengadakan diskusi dengan dinas. Yang terakhir, kami memiliki komite yang sangat solid dan guru tamu, Pak. Jadi guru tamu kami ini adalah wali murid yang punya kompetensi di bidang masing-masing. Contohnya ada yang punya kompetensi batik, kami tarik menjadi guru batik. Yang alhamdulillah Pak, kami sudah punya motif batik yang sudah kami resmikan, dan kami tinggal tunggu perizinan dan sudah produksi untuk guru dulu, Pak. Gitu. Insya Allah tahun depan siswa. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan wali murid seorang penulis. Murid kami meskipun SD sudah mampu menyelesaikan buku cerita luar biasa. Gitu. Nah itu salah satunya, Pak. Jadi kami harus bermitra dengan beberapa pihak sehingga program sekolah bisa dilaksanakan. Luar biasa. Kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi tentunya, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Satu, untuk pribadi saya, yaitu bisa semakin sabar. Kemudian pantang menyerah dalam mengambil keputusan. Kalau untuk lingkaran warga sekolah, menjadikan kolaborasi yang sangat baik untuk berbagi, tidak ada yang merasa pintar dan merasa kurang, sehingga akan duduk bersama. Itu yang saya rasakan sekali. Yang ketiga,
untuk pribadi saya juga lebih dekat dengan Allah, Pak. Karena itu apa? Yang penting. Iya, yang sangat saya rasakan. Karena apa? Saat masalah tuh kita menangis, kita berjuang, mengadunya saya ke atas, Pak. Kalau mengadu langsung sini nanti akan melebar menjadi masalah yang tidak baik. Betul. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian yang keempat, saya merasakan bisa melakukan evaluasi, monitoring, refleksi, dan membuat perubahan tindak lanjut ke depan. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas wawancara pada hari ini. Saya doakan semoga Ibu sukses menjadi nakoda di SD ini. Iya, kami juga mendoakan Bapak pendidikan guru penggerak ini jadi modal dasar. Amin. Untuk Bapak, karena yang ke depan adalah bapak-bapak yang tanggung jawab. Jadi lakukan menjadi mentor terbaik sekolah dan khususnya untuk proses pembelajaran bagi Baik, siswa. Terima kasih Ibu. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Kepala SD 194 Ribu Bujang Tebo. Atas perhatian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.